Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with the Forest. Masih bersama MC Probation. Didio Dan bersama bersama saya host magang kali ini menggantikan Maliman yang masih terkapar di atas ranjang. Iya, Mali Ranjang. Dari Ranjang. Satu mau buru mau bertiga nih. Jadi kita balik lagi sekarang di episode yang 173 setelah beberapa bintang tamu yang kita sudah datangkan yang berbentuk astral, tidak nyata. Yang nyatanya baru 3 orang berarti ya. Ya, yang lainnya astral 170-nya. Dan kali ini kita akan memanggil salah satu bintang tamu. Ya, bukan memanggil, bahkan sudah panggil, sudah ada di sini dan kita akan menghadirkan bintang tamu kita, Cento. Bukan Cento pakai baseball. Salah satu keunikan dari rapper bintang tamu kita hari ini, kalau saya pribadi nggak banyak rapper yang mempunyai jalur akademis yang sangat mulus. Ya, jadi sisa-sisanya kebanyakan rapper-rapper di sini jangankan jalur akademis, sekolah aja enggak. Entah karena memang pergaulan, entah karena memang tujuan ingin menjadi hip-hop sejati. Kemana nanti hip-hop sejati? Oke, kita langsung panggil saja, Pet. Cento deh, bye. L1 baby. Yo, what's up? Kawan kopi itu Elonek. lagu nanti dong. Ditambah. Beda. Awan. Awan. AKA L1. Siap. Kalau di DJ dunia perdijian kita kenal Eone. Nah, kalau di rapper ada Elone. Silakan. Alhamdulillah. Ada Bang Tio lah, dikira Ulang 3 semalinya. Pas sih ngomongnya lagi kan. Wah, kurang cikumunya mah. Nah, apal anjing gibahan ieu mah. Kurang karek datang geus digibahan. Olah Songi. Bener langsung ke orang kan pemajikan orang dokter. Kok bisa? Nah, itu orang berobat. Berobat kayak orang beker. Oh, duit kene jadi apa gitu mah. Ulah dibikin geringnya. Ulah sing sehat lah pokoknya namanya. Ngomongin acara Covid balik deui nya. Oh, iya benar. Delta Force. Oke. Dibahas kesehatan ya sih. Kemarin sama Doms ngobrolin tentang parenting, how to be a good father. Sekarang kesehatan masih bersama dengan Itu kalau kata Depres juga is bigger than hip hop. Ada keluarga. Family Family first kan? iya, coba jadi saya enak sekitar aku coba tukeran ya sehari coba Wan yuk denger mau jadi rapper ngisi rappernya denger sekarang sibuknya menjadinya dosennya ya di Unibi di Unibi ya. Universitas Unibi Betul sekali. Jadi lupa lirik. Cingnya kagak band gitu banget don Orang capek-capeknya juara hiji Jabar, asup nasional. Anjing di nasional politik sih goblok teh. Oh, itu kejadiannya tahun berapa? 2013. 2013, berarti 12 tahun yang lalu nya. Itu bahasa tentang menurutnya jeung si Doni. Itu sih sebenarnya orang yang beberapa tahun kayak ya. Cuman karena pada saat itu adalah batasan usia. Karena maksimalnya hari itu 30 tahun gitu sama Maksimal. Enggak saya di bawah. mana geus di hiji nya. 40 mah tidak begitu. Ya, terus Pokoknya nama kita lah karena faktor usia. Oh, itu 27 maksimal 27 kan. 27 veteran orang teknis 27 lewat salitik sampai rekaman. Akhirnya Inggris lah saha si Doni tapi di omatan Jakarta jadi kan ngomongnya Sunda ya bukan dulu bahasa Indonesia ya translate ya baru nanya kumaha anjing nggak pantas ya dia positif dong yang anjing itu asli gimana ya dong kurang bau ya orangnya. Terus pas sama si Doni sama si Doni B teh akhirnya ya sepakat lah sama si Doni, cuma udah diwanti-wanti sama si Open sama si Kopal gitu teh. Pokoknya sebagai
konsultan. Eksekutif produser. Anjing. Pabrik figur. Makan biaya rokok semua Wah, dibayarin. sih. Produser tuh gitu mah. Mandor. Tukang berul pas. Habis itu udahlah di omat-omat ya. Kade sama si Doni Bima suka lupa lirik. Nah, hati-hati weh kudu hafal baik. Nah, eta teh persiapan teh mepet ya seminggu kurang lebih lah, seminggu 2 minggu lah kurang lebih. Akhirnya kita berangkat ke Jakarta. Jakarta biasa kan cicilan teh aja. Cicilan mah. Kurang lebih ini keluar gitu Oh, kan. iya. Kemana weh? Kota ya? Kota gitu. Dia sebenarnya dia kan balik dia katanya kan bisa ditengok ibu-ibu PKKBN gitu panitia. Panitia langsung. Oke, balik lagi lah udah. Udah jalan ya di kamar teh kalem aing bisa hafal dah. Ayo latihan. Oke, aman di kamar aman. Anjing besoknya. Set. Ngeplay langsung si eta baru 2 bar langsung hilang deh. Tinggal shot tunggu. Jadi nge-rap yang 2 bar unggul. Nge-rap 2 bar Sesana bisa. 14 bar unggul. Kosong. Terus naon shot aja. unggul we. Shot unggul. Urang nu ingat shotna tapi urang teu apal verse-na gitu kan. Cicing ngejempling gitu jadi main soal unggul. Main sound unggul. Waduh. Freestyle henteu gitu kan. Oh, Harusnya zaman- kan harusnya kan bisa freestyle ya gitu. Zaman Doni di akrab sama Kimia Marma ini itu. Nah, emang. Hah? Sama sih. sama siapa tuh nggak boti sih. Dan biasanya rapper powannya nggak boti. Kurangnya pawan teh nggak boti anggar loh pikiran. Orang nggak boti wae konstan. Kadang jeung ieu. Nanti dicatat lagi ya. Gigi kamu. Ya, itu memang faktor si Doninya gitu. Doninya. Kegagalan dalam teknis yang berarti. Kegagalan teknis gitu. Emang udah juara tuh. Mantap. 10 besar kita asup. Waduh. Yang mana Dari- waktu itu siapa? Dulu Pak, kalau nggak salah yang berkonsep teh Jawa Timur kalau misalnya. Nyaknya mau kita penasaran masih kira-kira itu. Pokoknya mah orang teh tahun Sindes. 2013 teh Jakarta teh si Fikar mun teu salah. Pikar yang masuk 3 besar. Di atas Mararani yang tadi berarti si Pikar posisinya. Posisinya mun teu salah mah di 10 besar tapi orang Nah, lupa jadi ya di juara. situ. Kan sebagai rapper, my dick is bigger than yours. Jadi mau misalnya rapper ngerasa lebih halus gimana ya? Kan geus aya nya pembuktianna dari kejuaraan. Bisa tuh. Hayang namanya. Hayang nama. Tapi yang kalah speednya terlalu cepet. Waduh, si itu nya. Drama kan salah satu speednya laun. faktanya yang saya tahu L1 tuh biasanya selalu nge-rap dengan teknik speed track. Kapan atuh buru-buru? Rap nanti kamari we milalahunan gitu. Tadi namanya keren gitu. Oh, keren. Biar keren. Lain sih sebenarnya kaisman kedule tadi nah. Wah, waktu dulu pengaruh teh mulai kuat pisannya. mengidolakan dule gitu kan jadi akhirnya Dulu, kalau sekarang ya kita bermakna lah tidak mengidolakan. Oh, udah tidak mengidolakan le, catat le. Tapi berparah. Aing diajar ke si eta cenah tidak mengidolakan. Tapi saya bukan bagian dari DHC. Oh. Disclaimer cenah. Nah, apa tuh? Enggak, oh berarti bukan bagian dari DHC. Bukan. Dia kolektif Fractal Main Studio aja yang baru. Oke. Jadi kurang sorangan pribadi ya ini mungkin teman-teman juga yang lagi nonton ini nih dulu Bule pernah membuat saya nggak tahu itu apa DHC itu berbentuk apa, apakah clan, apakah grup, apakah program gitu. DHC sendiri itu naon sih? Gak tahu. Nggak tahu. Oh ya karena kamu juga bukan bagiannya ya. Coba tanya Popa sama Lopez. Kayaknya bisa. Kalau Coba. Lagunya cat udangan waya game mah. Coba masih pakai itu media, kan? DHC itu bagai sebuah organisatoris. Cing, ini bahasana. Ini bahasana. Jadi dengan sebuah pergerakan yang benar-benar sayap jalur tengah, nggak ke kanan nggak ke kiri, dia membuat sebuah organisatoris yang bisa membuat pemikiran ini meluncah dengan lirik-lirik yang main. Dulu ya. Tapi memang perlu diakui dulu teh memang salah satu orang yang bisa menginspirasi banyak rapper. Membuat sekolah itu teh, Iya benar. college. Dulu Kamu itu college. sekolah kamu tadi sebagai dosen nih. Iya. Kenapa kamu nggak ikut? Kamu kan positif banget tadi. Kamu kan digaji berapa di Unibi? Masalahnya nggak dapat sarjana dulu ya jadi. Oh, nggak ada sertifikasinya Nggak ada ya. sertifikasi. Banyak pro dan kontra dong waktu itu ketika ada membuat sebuah ini membuat sekolah atau seperti apa sekarang malah positif tuh dulu membuat seperti itu sebagai juga lah sok gue mengajarkan sesuatu yang benar-benar gratis sampai ya dengan imbalan Bagus, itu dan dengan imbalan ya bersinergi dan berekosistem beat dari gue take recording dari gue cuman anak-anaknya maksudnya teman-teman yang dari DHC sendiri
punya karakteristik semua dong. Ya. Let's say si Lopez, Vicky, Black Opa, Dion, terus satu lagi Wancu. Ya, Zaman era apa? Nenggelan yang Wancu kan, pakai baju basket, nembak Cindy. Dia legenda tanpa karya. Si dia sekarang gawe di supermarket ya. Mungkin karena dulu kan hip hop berkembangnya juga dari jalanannya sering culture gitu, terus tiba-tiba yang dalam tanda kutip kayak sekolah terlalu kurikulum gitu, jadinya banyak orang yang kaget aja gitu. Iya. Padahal mah bagus kan programnya. betul bagus. Sharing lah, itu mah sharing ilmu Sharing kan. session gitu. Tapi yang saya tahu dong, dia tuh berawal datang dari Purwakarta ke Bandung tuh jadi seorang beatbox. Siapa? Elwan teh. Ewan. Nah, itu jadi keren kok. Apa pengen kelihatan Semua digarap sih sebenarnya. Kenapa Jadi memilih pengen- Saya lihat tuh, gue jaga apa? Mau apa? DJ jadi kan DJ. mengismulan kayak ayo kayak don Nah, milihnya beatbox, entah boombox teh jadi boombox. enggak, justru dari dulu teh awalnya emang udah nge-rap dulu. Oh, udah nge-rap nge-rap dulu. dulu. Cuman pas Dulu pas zaman pet ngilu nginepnya di kosan oh, kayak gitu ya. ya mah udah kesininya. Kesininya? Dulu masih SMP, SMA. Masih di SMA, Purwakarta. Masih di Purwakarta. Kuliah. Enggak, kuliah mah itu mah udah agak lama sih. Oh, iya. Kan BKKBN sebelumnya tuh udah pernah ikutan. Gitu. Jadi sebelumnya itu udah ikutan. Gitu. Terus rame-rame lah beatbox gitu kan, ya belajar lah gitu kan. Bikin lah anak-anak ternyata bikin komunitas beatbox Purwakarta dulu, Ran PBC kan ada. Tahun berapa itu? Terinspirasi dari Ran PBC juga. Tahun 2011 lah, Oke. 11 karena dari 2010-11 itu udah sering ke Bandung ke kawan-kawan saya juga punya grup juga dulu namanya Plat Minor ya, lagunya banyak tapi nggak dirilis album. Minor. Plat Minor sama Yan DC ya, Itu plus minor tuh yang lagunya politik dong. Plat Minor. Cara minor. Ya kan. Oke, terus Gitu ya, akhirnya ya kenal sama Dule, sama Popa juga, terus akhirnya kuliah di Bandung di Jatinangor ya, bukan di Bandung, di Jatinangor di Unpad. Akhirnya sering kontekannya sama si Popa. Wan ayo kita nongkrong lah gitu. Dulu beli merchandise kan BDG itu, beli t-shirt, ketemuan di Unpad itu. Wah itu, kapan lah kan main tuh ke basecamp, cina kata si Popa gitu kan. Oke lah, basecamp, ayo gimana? Kita di sekelola sih. Langsung berarti Flame. Saya melupakan hal itu. Jangan gitu lah. Saya sudah melupakan hal itu. Terus lanjut. Sekarang juga kan itu jadi ini ya. Apa? Jadi kenangannya. Enggak. Azam, kamar itu menjelaskan tentang penyesalan dalam hidup. Oh, lu disesali ambil hikmah. Tapi sih ya jangan nggak jual Vespa demi move on. Nah, itu lebar aing sebagai nu Terprinsipin, bermain Vespa, ya, nah. terprinsipin. Duh, kesalahan besar sih jual Udah, Vespa. bahas itu lagi. Jual Vespa demi hip hop. Demi hip hop. Aduh, enggak. kesalahan besar. Demi membunuh seseorang ya. Ya. Asik. Sampai ganti nama ya. Jadi wawancara ya. Lebih memilih hip hop daripada Vespa. Tinggal umuran BDJ sabaran tahun, PAC geus di sabaran tahun, lebih established. Lebih lila POC. Oh, POC-nya benar, POC lebih lila. Lebih bongar ini. Lanjut. Mana tadi? Flame akhirnya ya udahlah ngobrol sama Opet dan sebagainya, ikutan movement brand BDG tiap Car Free Day-nya di Oh, di situ orangnya wawunya lidingnya. udah mulai kenal kan. Udah, akhirnya jalan-jalan. Terus ada satu momen di mana semua pelaku hip hopnya diundang, orang ke Hard Rock itu nggak bisa kan, Hard Rock Radio yang di Taman Sari ya kan? Iya. Di situ. Terus ada seseorang yang nanya, hari si Elwan masuk ke bagian mana? Si orang tidak diakuin sama siapa-siapa. Ran PWK cenanya ran Purwakarta. Ya, bukan Bandung kan? Hmm. Ya, akhirnya si Opet langsung gitu. Siapa masuk Ranti Digi? Cie langsung. Akhirnya diakui lah kayak di bagi Ranti Digi gitu. Butut baru. Tapi kayaknya butut orang mengerem. Butut malus ngomong Jadi pada akhirnya part of Ran BDJ ya. Part of Ranti Digi. Gara-gara ada omongan Opet. Opet gimana sih cara nggak dibaptisnya kan? Ashadu, sok ashadu. Nah sih karena Elwan ini sebenarnya dari Opet. Pak, sebelumnya ngaran panggungan. Nah, dulunya Bordelo menurut salah. Ada yang kata anjing. Bordelo, Makadilo. Bordelo tuh Itu kan dulu. kurangnya bahwa omes bisa nih otak bisa. Oh, Jadi baru tapi sekolah. omah ya bordelo. Gitu. Jadi Sudah lah. Yes, Bordelo. Mau kawin lawan. Terus. Cuman akhirnya ya mungkin pas kuliah aku sadar sih ngaran banget sungki cukuran Nonton porno dulu. cicing we akhirnya namanya. Ngerasa butuh pengen ngaran bordelo. Ngerasa butuh Dan di Elwan emang ngerasa emang halus Emang halus oke. akhirnya kio-kio aja sih.
Dan salahkan karir. Pak. Tapi kan karir dalam akademisnya mah lancar-lancar aja. Alhamdulillah. Itu ya. Jalan. Oke, setelah L1, Manens merilis lagu yang Southside domain waktu itu ya. Sebelum sekarang rame. Sebelumnya nggak asal Ah, kami ini nggak sih. Tapi di gua ada karya ya. Dia mazhabnya yang bingung ya. Mazhab Mau- bingung. Ya nggak apa-apa. Karena Semua nggak- orang pernah mengalami fase itu. Iya. Tapi masalahnya nggak ada yang nge-guide gitu. Iya. Makanya masuk Randi itu mulai kebayangkan oh sini kayak gini karakternya saya kayak gini. Oke juga udah dari awal Dapat insight aja. Wan udahlah Southside aja nih dengerin lagunya ini diracuni kayak gitu. Tadinya waktu sama dulu racunnya sama Botas kan Botas ini gitu kan karena belajar twisting di situ. Akhirnya coba deh dicombine sama Southside kayak gimana twisting ya kan ada teknik juga gitu Ya. kan akhirnya Bisa mulai lah diaplikasi aja, masih bisa ternyata bisa di mana aja gitu kan dan sebenarnya yang namanya rap mah bisa di musik apapun gitu ya sampai sekarang juga stage kan juga populer. Istri kamu juga nge-rap? Kalau gua Nge-rap iya sih benar sih kayak sekarang juga kan ada rapat jam berapa? Jam 3 kenapa kamu nggak bisa pulang cepet gak? Oh, Udah udah beda ya. kayak mana langsung twistingnya epic obra. Oke. tapi tetap kastanya di atas. Rilisan pertama tuh mungkin yang pernah saya lihat teh Setan Selatan dari Barat atau si apa tadi Baratayuda atau apa tadi teh Pusaka Prabu. Setan Selatan dari Barat itu justru yang pertama kali bikin video klip sebenarnya lagu yang pertama kali Secara dijadiin visual ya? secara visual. Jadi esensi Setan Selatan dari Barat kalau lintang bujur sabar teh kalau ente teh mau selatan mau Itu kan barat kaya aja kan. jadi gimana gitu? Coba jelaskan tentang Setan Selatan. Setan Selatan dari Barat sebenarnya waktu itu kepikiran kan featuring sama Dule biasa kan Dule kan memang mastermind untuk chorusnya biasa akhirnya Om orang bingung nih chorus gimana ya udah chorus gini nanti judulnya Setan Selatan dari Barat. Oh oke. Berarti dulu yang mencetuskan. Betul. Salah untuk koma akrobatik kata-kata kan. Iya metafor. Nanti filosofinya gini, kan maksudnya itu kan musik Southside gitu ya, selatan tuh ada unsur selatannya. Gembul. Daud, timpakan darat. Si baratnya adalah kita Bandung, Purwakarta, Pekanbaru juga kan dari Indonesia bagian barat gitu. Jadi represent ya Indonesia barat aja gitu. Jadi selatan yang memang ada musik Southside, tapi dari wilayah Indonesia barat. Tapi itu tuh mimpi yang menjadi tercapai dong ketika bikin Setan Selatan dari Barat. Klik dari Tuhan tuh benar-benar menjodohkan dia dengan orang selatan. Pangandaran. Oh benar, panggilannya orang kidul. Garut sih sebenarnya aslinya Garut. Oh Garut. Garut. Kalau kayaknya Garut ya sebenarnya kaki kidul kayaknya lah. Ya dikit lah. Di Bandung mah Mutiara Bandung kan. Sepakat lah ya. Garut Sepakat. Sepakat. Nah, itu Karena itu wisata nih kadap tuh ya tak aborigin boleh orang aborigin tadi. Oh, berarti lain orang Pangandaran kan? Enggak, orang Garut aslinya, cuman mamanya waktu itu dinas di Pangandaran, Oh. pindah ke sana gitu. Itu ketemunya gara-gara hip hop atau gara-gara apa tuh? Gara-gara si Endo. Oh benar, berarti gara-gara hip hop. Gara-gara Endo. Hip hop mempertemukan jodoh. Betul. Jadi istrinya Endo, si Ahmad, temenan sama istri orang. Teman dekat dulu. Nah temennya teh buahnya teh punya dirinya teh nah punya Ini saudara apa? dong. Nah dornya teh nah itu nikah sama yang terkubur. Ini ujung nama ke harus. Oke, Setan Selatan, Pangandaran. Lalu yang selanjutnya apa Wan? Prabu Pusaka. Pusaka Prabu. Asli balik gue dari tadi Prabu Pusaka Pusaka. Prabu. Kenal nih. Dan siunya Pusaka Prabu Apakah ada hubungannya sama Ken Santuy. budayawan Sunda? Sunda. Jadi Mulyadi juga kan kalau Kang Dedi mau beli lagu. Ini ada. Pusaka Prabu itu sebenarnya lagu produk vape. Oh, Produk oke. buat dari si Vape Gates waktu itu pengen bikin anthem ya mereka bikin produknya namanya Pusaka Prabu memangnya akhirnya ya udah kontekan waktu itu dari si Popa juga gitu ngebuka tuh dari Popa waktu itu project dari Popa Wan mau nggak nge-rap gini dari si Vape Gates oke lah sok si Popa waktu itu beatmaker sekaligus mixing mastering gitu kan ya udah akhirnya digarap si Pusaka Prabu ini visualnya teman-teman Vape Gates yang garap ya orang mah terima Rilis visual juga. sampai rilis visual jadi si YouTube si videonya diupload di YouTube-nya Fankid Itu gitu. berarti jadi video yang kedua ya. Video. Secara rilisan video klip. Kalau misalnya yang kedua ya kalau sendiri ya karena di selang itu teh masih garap sama si Pak Minor. Oke, berarti itu sudah bisa menghasilkan ya Wan? Menghasilkan dari segi apa nih?
Ya, Misalkan dari capek finansial, mahnya sih. ya, dari finansial gitu, dari finansial. Finansial. At least terbayar lahnya gitu. Ya, Ada yang mau sponsori seorang Elwan gitu ya. Iya, iya, itu Secara materi di secara income. materi, betul. Kan ini produk juga kan. Fat Hits namanya. Fat Hits juga kan salah satu vape store terbesar lah di Bandung gitu kan, Fat Hits. Terus waktu itu kebetulan istrinya si jadi teman gitu, si Teh itu teman itu, jadi masih sinkron lah gitu. Akhirnya dari situ sering lah ikut-ikut event vape gitu. Ya, walaupun emang gak sesering vape influencer yang lain gitu ya. Jadi Kika Tuh aja orang kayak si penuh cinta hidup mau dibahas kan? Vape kan ya tapi ya. Vape kan ya. Vape udah nggak? 2 tahun ini udah. Kenapa berarti udah nggak ada income lagi? Yang ketiga, lagu yang ketiga namanya orang pokoknya urutannya enggak maksudnya video klip yang ketiga yang menghasilkan finansial. menurut video apa? klip yang menghasilkan finansial yang dapat sponsor ya terutama Bigger Bolder Better sih sama Steve Lee. Satu lagi sama produk vape lagi. Sama produk lagi karena kan sama Steve Lee itu sebenarnya dari 2019 2020 diajak sempat juga ke Malaysia waktu itu rilis Dreams Malaysia, terus terakhir main itu di Gold Series. Oh yang eventnya si Stimpin ya. Gitu waktu itu sama apa baru kecil ya Malu. iya Berarti dua rilisan semua sama vape ya. sama Fed Berarti kumis kaki ya. Biasa. sengaja Kayak kayak Parto. Parto ini tipis ya dia. tulis ya. Ini kok kayak belum. Tapi nggak ngomongin kumis lah, ini bisu nih kumis orang ubah dulu ya. Kita sudah dewasa lah. Iya. Kita sudah Diangkat Rasul, pengingat ya Allah. Besan hirup nih, senang turun naik besan hirup dia gitu dari uban yang gunung. uban gimana? Memang ada uban rambutnya. Yang penting disiplin Oh, uban. iya. Uban disiplin. Oke, berarti dua video klip sudah sama Fat Hits. Yang keempat, Yang keempat Poison. Voice Poison itu sebelum juga ini yang nulis Voice itu tapi udah kolektifan ya sama si Joe gitu kan ke sini kamu project waktu itu emang Jo kita- deket Jo. Dr. Joe sama siapa juga dan sebenarnya bikin voice itu setelah Ninja keluar jadi ada lagu judulnya Ninja itu featuring Joe orang sama Sento gitu Oh yang video klip di semak-semak tuh sih. di hutan bukan di Cagas, 2001. nah ini Pak ini Ini di dalam di video klipnya. Itu malah berarti Elwan maksudnya Banyak juga. maksudnya sudah ada endorsement ya. Nah itu kalau dia kan. nah dayanya secara sistem Karena orang buka royalti jalur rezeki orang masing-masing. Jangan buka skill 3 kumaha. Ayo lain rezekina mah geus angker cicing. Darea pelukis gitu nu alausnya hirupna biasa-biasa wae gitu. Tapi orang keringan album kan. Hmm? Keringan album. Mun can beres lu belum diomong lah. ya benar Mun geus ngomong urang buka album kali ngomong. Urang Bisa bikin jadi. album eta teh nya bahasa budak hip hop nu minum ku enggengi jeung urang jeung omongan urang sorangan. Basi ini ngomongkeun basi Bikin ini album ngomongkeun. Jadi albumna karek ngomong. Tiba-tiba punya bocing nggak? Cap. Terus gocap kata Belum bisa. Oke. Oke. Gocap. Berarti sudah 4 kali rilisan dan mana sekarang masih mau bergelut atau menyerah atau abstain atau ya kalau dia bilang iya ya kalau dibilang terkenal udah enggak gitu kalau dibilang Jauh lebih terkenal. iya Tapi lagu orang serata viral Weh. di TikTok. Tapi dipakai lagu gangster aja. Kota Nanawan kan, Iya, sekarang iya. kan banyak juga kan yang jadi senjata promosi gitu Iya. jalurnya keren sih gangster gimana TikTok Kalau lihat dari algoritma Spotify mah di Jakarta banyak itu bikers yang follow banyak dari anak-anak SMA Jakarta gitu sampai ada yang dan mau perform gitu tapi waktu Saya ingat tuh ya, kan? yang namanya gitu kan konsultan dari Pak ya gitu ya gitu. mereka dibikin buat nonton tawuran Ya padahal katanya awalnya lagu jangan disiapkan. Oh gitu. Ternyata lagi di nyolek. Ada masalah apa dengan nyolek? Nyolek sih. Gak ada sih waktu itu emang panas aja. Kamu nggak punya Oh, ya persaingan hip hop lah ya. Iya, gimana? iya. wah rezeki udah ada yang ngatur Tapi benar, eta hip hop banget.
Oh masalah sebetulnya. Oh, masalah. Sampai ada setan muncul, sebagai budak hip hop mah kurang lebih halusnya minimal gitu lah ya. Orang bisa nyiin lebih halus di setan. Tapi kenapa? Tapi dah orang jadi terkenal guys. Ya. Walaupun hasilnya ternyata yang Ya gitulah maksudnya. Tapi itu lagu yang paling gede sih stream sama views di YouTube gitu sih Setan Selatan dari Barat. Walaupun ya emang raminya sekarang gitu tapi ya udahlah gitu. Ya, ya. Nah, Oke, ngedis Yonglek. Kenapa sih nggak ada yang ngedis Rich Brian? ribet. Harusnya sama itu atau Iko atau itu. Mando ya? Justice harusnya sama emang masalah ini si Brian. Enggak. Kurang bisa tahu kalau kita rapat. Ah, sini. Ya, cukup sekian. Udahlah, jangan pernah mengganggu. Harusnya nggak akan tahu perjuangan awal nge-rap. Sekarang itu cuma tahu jalur akademisnya, tapi apa ya sebuah organisatoris yang dibuat dari lanjutkan. Belum kita geber ya. Wan, tapi kondisinya enaknya maksudnya di sela-sela kesibukan sudah berkeluarga juga kan, udah punya momongan juga istilahnya sudah ada prioritas lah. Sedangkan selama ini yang dikerjakan hip hop mah yang dikerjakan irisannya dengan hip hop kan hobi lah, passion gitu kan. Lewat Masih mana? nggak sih di sela-sela waktu kesibukan dari kewajiban prioritas itu kayak masih ada Masih ada hasrat ingin nge-rap lagi sih pasti ya, itu mah nggak bisa. hasrat mah nggak akan hilang. Nggak Tapi akan kalau hilang. prakna gitu masih Prakna ya luar ada guys karena jujur jadi dosennya nggak enak sama kalau di Indonesia terlalu banyak tugas administratif yang harus dikerjakan gitu. tapi secara income Secara income tergantung kampus. Kalau swastanya tergantung kampusnya oke. Swastanya kalau misalkan segede PRU mah oke gitu. Oke. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa menghidupi keluarga lah kalau Mana ya? di pas-pas nya gitu. Itu berarti S2 ya? S2. Anjing, berarti di lingkungan kita dong, misalnya di rap sendiri yang sekolahnya jalur akademisi nggak berarti si Awan masih Divi. untuk kurangnya bisa setingkat S2. Iya. Tapi jangan salah, orang S2 dalam kehidupan asmara banyak kegagalan-kegagalan. Banyak kegagalan-kegagalan yang menyebabkan baik orang menganggap orang S2 dalam sebuah perpisahan itu Terima kasih. Iya can kejawab deh, berarti ngomong kasih Erwan teh, man, berarti permasalahannya teh waktu aja gitu. Waktu aja sebenarnya karena kalau kan di swasta sekarang ada kelas karyawan jadi malam juga masih kerja gitu. Terus nyampe rumah ya fokusnya ke anak gue gitu ngajak main gitu kan segala macem gitu. Akhirnya buat meluangkan ide di dalam kepala teh jadi ada susah sebenarnya sampai orang waktu terakhir kan bikin bagus sama si Lima Tamai yang di Icebox itu ada lila sih karena right block ya, akhirnya gitu. Jadi bingung orang mereka ngomong kenal orang tahu mau ngomongin apa tapi dari rhyme-nya terus flow-nya mau kayak gimana nah itu udah mulai rada stuck dari situ gitu. Di hip hopnya memang harus butuh waktu yang benar-benar fokus buat diri, nggak bisa cuma sekadar orang yang ngomongin karena ya balik lagi ya hip hop mah ada estetika Kayak yang harus setinggal dijaga ya. karena kan orang bilang kan nge-rap mah gampang sok coba ada di internet gitu settingnya hashtag. Berarti kalau untuk proyek ke depan yang maksudnya yang realistis lah ke depan teh ada sesuatu yang bakalan digarap. Ini mau rilis sih sebenarnya remake lagu bukan remake ya dari aransemen lagu yang udah ada si Redmi itu Lama. lagu lama yang udah dirilis juga ada video klipnya juga cuman kan itu terkesannya terlalu apa ya anak muda kan bukan anak muda ya kurang dewasa lah mungkin dari segi warna beat dan lain sebagainya gitu bikin dewasa. bikin dewasa dengan ada kan dewasa apa Didewasakan. Sudah lama. Pendewasaan ini. Wan, sudah lama. Oh, sudah nikah juga, Wan. Istilahnya namanya pendewasaan itu kalau mendewasakan itu dalam bahasa akademis itu juga maturing kan itu yang bakal lagu Redmi udah si versi akustiknya gitu dibikin lebih lebih hangat aja gitu si Nanti sudah terlihat stuck. Ya, enggak ketahuan hari ini stuck. Redmi. tapi kan setidaknya rilisan energi ketika mana boga energi di si hip hop ya tapi kenyataan namanya itu boga waktu dirilis we aya skoci lah ibaratnya ini ngalih genap geus lah daripada orang dia memikirkan lirik orang butuh waktu sendiri orang teu boga waktu nah kuring aja ini saja Penting mah semangatnya tetap harus ada. benar Gitu. benar Soalnya sekarang ya cuma sebatas menikmati aja kan. Cuma bisa ya. Tapi bukan pada tempatnya ketika kita ngomongin sudah berkeluarga, punya budget untuk keluarga beras. betul. Beli beras, nggak beli pit, itu haram. Iya.
Ada prioritas. Prioritas. Soalnya mensolusi keluarga. Iya, gimana caranya kita dapetin sponsor lagi yuk? Yuk, bisa kali yuk. Bisa, assalamualaikum. Udah ketopan Bisa. Berarti ngarang kopi mau Kita pembahasan di sini lah. Yang asik nih. ngarang kopi gitu. Kalau kopi nambah sana. Ngarang Kopi kopi apa ya? nah, Maju mundur gitu. Orang lewat Vietnam nih namanya di Maroko. Aku juga di Burma ya. Aku juga di Vietnam. Terus kemudian ngarang kopi, Ya maju mundur gitu kan, mau ngedatangin si sponsor ini atau enggak, karena pada saat waktu itu ada event diundang, kita ngobrol secara, ya ada obrolan lah secara verbal gitu kan, ayo tuh mau disupport lagi gitu, tapi mau maju ke sana ya teh, aduh tahan dulu deh. Apa alasannya, Wan? Kisah masa lalu sih pasti, kisah masa lalu sama ya, segerombolan manusia ya gitu kan, yang akhirnya bisa bikin, akhirnya menjadikan citra baru lagi terhadap goreng lah gitu. Tapi kalau secara spesifik kurang jadi goreng atau tidak mah ya orang udah nanya ke orang internal, orang mah nggak terlibat apa-apa gitu, jadi tetap aman secara image mah gitu. Berarti ya. itu jadi salah satu apa ya? Ngarengkong. Maju mundur karena Lebih ngarengkongnya. gitu. Jadi ragu-ragu Mau gua gas, sponsor udah mau tapi bisik kanan kiri Nah. si awan rilis gua kagak gitu ya. Nah, sebenarnya ya jauh sebelum Juggernaut mau jadi kalau mana-mana Nggak apa-apa. Oh berarti ini si Project Stimgunnya nih? Iya ini semuanya. Ya nggak apa-apa lah. Ya kamu kan brand ambassador ya dari ya. Kita kan tidak ngomongin fitnah, kita lagi ngomongin sesuai realita. Aku nggak bisa waktu itu menghilang. Ya dulu waktu almarhum Bimo masih ada ya Bimo. Itu jauh ya 2019 2020 lah sebelum Covid. Kita ada ngobrol di kantor lama Steve di mana sih di Sama nih, masih yang jalan yang komplek kan? bukan yang komplek, yang di luar, yang Oke. arah Jakarta, jalan Jakarta tempatnya. Oke nanti kita bikin album ya, Juggernaut dulu, habis itu Elwan, habis itu Sento, kata Oke. almarhum teh gitu. So nanti, karena kan waktu itu emang jalannya segitu, Juggernaut, Elwan, Sento sama Dr. Joe, gitu kan. Akhirnya yaudah kita dengan semangat lah gitu, ayo om kita jalan berbarengan lah gitu, sok nanti kalau misalnya apa-apa kita bantu gitu kan. Nah, secara verbal kemudian masuklah satu orang dari K-pop juga gitu kan, ngomong untuk take over si kreatif. Sebenarnya dari perjanjian itu win-win solutionnya tuh kan kalian bikinin album. Nah, mereka dapat apa gitu dari si pihak sponsor Dan ini? itu terus Oh, cuman pure untuk support jadi itu, tapi Almarhum pokoknya ya? tapi pokoknya kalau misalkan Steam ada acara ya kita main gitu kan. Nah, dan Itu kayak gitu akhirnya itu memang movementnya mereka aja ya. opennya mereka gitu, akhirnya ada satu orang yang masuk, kemudian ya udah diserahkan ke orang ini dan akhirnya dilupa lah semuanya, karena kan memang Programnya berubah juga ya. program berubah gitu, jadi semua kayak mungkin ada apa namanya strategi lain mungkin ya, atau ada planning yang lain dan yang lain. Ya udah orang mah Tidak terrealisasi ya itu. tidak terrealisasi gitu, ya udahlah mungkin bukan rezeki kan, balik lagi dari rezeki. Tapi sempat nyari hati kan ngejar banget. Pernah sih sempat tapi ya sudahlah gitu. oke. Apa lagi barunya? Orang sekarang lagi ribut dengaran. Nah, ya. Gua tahu itu susah. Wan secara verbal apa secara maksudnya seseorang ini yang punya brand ini secara verbal ngomong head to head sama Awan gimana? Nah itu ramean, ada Juggernaut juga waktu itu di kantor yang lama ada Juggernaut, ya udah, terus Sento waktu itu nggak ada, Oke. cuman bertiga kalau nggak salah. Oke, let's say ketika ada suatu obrolan dan belum realisasi, kalau dalam Viking sendiri itu takut jadi utang ya? Ya. Takut memberatkan beliau yang sudah tidak ada. Jadi coba sekarang ditambahkan dengan beberapa pihak sponsor bahwa kalau emang lanjut enggak, dan juga sudah dilepaskan takut Iya, memberatkan betul. apa ya beliau di Betul. sana. Coba saja Ewan bisa ngobrol lagi komunikasi dengan sponsor itu untuk kalau ini sukses. Pernah tadi itu dilakukan sama Ewan? Ngobrol sepintas sih. Sudah almarhum meninggal ya. Pas event kemarin ya 10 tahun. Oke. Ngobrol sama Garatu gini masih ada proyek kan sama film itu belum selesai gitu. Iya tuh kapan mau ngobrol ke kantor aja gitu kan. Ya, itu sebenarnya udah kebuka gitu. Tinggal waktunya aja kapan ke sana. Sebenarnya tinggal hayu gitu. Cuman orangnya masih ya tadi ngarang maju mundur gitu. Karena
khawatir tidak bisa sesuai dengan ekspektasi mereka pertama, karena kan orang udah gak punya tim siapa-siapa sebenarnya gitu. Kalau jalan-jalan sama siapa gitu kan, terus takutnya nanti si Awan mah coba ngegali lagi nih yang lama-lama biar dapat tanda kutip duit gitu kan. Karena obrolannya cuma secara verbal lagi ya. Secara verbal gitu. Takutnya kayak cerita ini seminggu 2 minggu ini harus dikeluarkan ya Dom ya. Cerita yang harus dipendam ini kan nggak bisa buat makan gitu, bisa gitu terus. Jadi jerawat. Iya. Ini nggak jerawat. Kalau jadi pilus, iya mana sih kan bisa jerawatan. kalau jadi pilus badan-badan kan. Maksudnya coba ketika ini menjadi satu tekanan atau enak ngobrolin. Maksudnya biar clear. Ya. Clear area. Nah, orang tuh mau berkarya apapun juga jadi bukan lagi ada hambatan gitu. Mungkin ada satu hambatan untuk membuat berkarya apa? Gue udah enak nih. Nah, ini gue ini sekarang mah coba kan awal saja. Kita coba. Berarti hasrat mau berkarya masih belum ada ya? Masih betul. Tiba-tiba bisa berkarya Wan besar jangan dia bisa kayak lagu nanti dia udah curi dia Masih. Terakhir itu ya ada sempat beatmaker juga, rapper juga gitu ngajak gitu, collab gitu. Ya sok tuh. Tinggal nunggu beatnya, tapi sampai sekarang beatnya belum dikirim. Jadi ya udah. masih sekedar wacana yang belum ada. Orang yang ngajakan collab bulan 13 tapi jadi Mana ya beneran rumah? orang biasa. Pulau itu ngomong saya pulau orang saya Enggak gini masalahnya. kasih saya pulau kasih Saprudin apa tuh? Siapa Ada Kira ada Saprudin. sangkok merek ya. Ayo saya pulau ya Saprudin sampai bahas Tapi orang yang cari tahu kayak si Aron dulu. 2000 Tar dulu. 17. Dia bilang adom ke gua oke. Kita sama umurnya. Oh nggak bisa ini kayak tuan Dominik. Yang mulia. Paduka. Paduka aja. Terus sama Terus, Prabu. tahun 2017 Kurang betul-betul bisa siapa? Oh baru dia aduh dong. kau orang itu Bisa bikin slow jam bisa orang dari kain mana kalau ke studio nanti di kamar nanya dia kayak stok ya kamera pilihan kereta Terus sering mana? gue premiere udah beda can beat acan deh kena 2 bulan berikutnya beres ya ya gitu acan deh bukan nanti nggak jadi tapi ketahuan aja nak Ah, dong. 2017 orang bisa Oh iya. kurang po Akhirnya mengkuak semuanya. terus orang pernah ke Jakarta ke apartemen ya gitu pernah bohong tadi pancoran 2019 ketemu orang ingat kan Dom, di mana Jakarta? Ayo orang dulu kayak itu nya. Ayo aja. Poho beat soalnya. Kan hari itu teh waktu si Move baru keluar. Oke. Beatnya si Move kan itu stok lamanya sebenarnya si beat itu teh. Itu kali we ke apartemen dan ke pacaran. Ayo tuh orang kali itu main kayak itu. Terus dengan beat. Kela, tapi ieu beatnya mesti pakai kursi jaga mod. Kela orang kangen di. Yang satu orang semua tilu citra dari itu. Ini gitu. Tapi cari DP-an. Ya nggak akan lah. Orang mau bayar DP, orang mau bayar DP. Nanti aja, jangan sekali. Kamu yang salah. Tapi kayaknya, tapi deh, kemana? Ini saya disclaimer sama Dong ya. Dong emang banyak orang seperti itu bilang enggak. DP-in langsung. Ini harus DP. Ya dong, udah. Ini di blok. Terus sih, orang ke apartemennya, Wan, bisa voice over tuh, bisa. Orang voice over lah, yang Mekarta aja. Udah sana Mekarta, apa namanya gitu? Mana itu voice over aja? Orang. Kurang po aja. Jadi bayar nih voice over. Wah dong. Ini judul tag acara sekarang berarti Nggak, tabayun karena- ya tabayun clear. Semenjak kejadian yang titik terendah, saya mencoba untuk melupakan masa lalu. Oh kabel. Mau kabel. Lembar baru itu. Saya sekarang minta maaf ya. Kalau masih mau berasal, ayo saya gerakin sekarang. For free, sudah aja for free. Mau banget aja. Kalau mau DP saya aja. Ini mah pertanyaan yang berhubung Ewan juga dari punya background yang lumayan kuat di akademis. Biasanya bahasanya sistematis dan teratur gitu. Pandangan Ewan nih tinggal di hip hop dari tahun ke tahun di Bandung, we. Mau ngomongin nasional nggak apa-apa. Spesifik Bandung Ya maksudnya dari awal pertama nyemplung, terus lihat kondisinya di Purwakarta gimana, pindah ke Bandung, terus dengan segala macam
fenomena kejadian Iya, apapun iya. itu yang terjadi sampai di titik ini sekarang sampai L1 juga ya, maksudnya secara energi nggak hilang, tapi karena situasi aja yang Iya, akhirnya belum ketemu kumaha ini. Berangkat dari Hip Hop Purwakarta mungkin ya. Hip Hop Purwakarta itu dulu grup rapnya cuma ada 3 grup kalau nggak salah. Yang aktif pada saat itu. Yang sekarang juga mungkin seusia Anda ya. Sebenarnya sudah fokus dengan kayak Umur jauh. sudah fokus dengan ke salah satu grupnya namanya Bizak. Bisa waktu kena umur sama duduk sama gimana ya? Dulu kan mulai Emang kita rasa connect gitu. itu kan menguras itu. Terus Gitu juga. Sini lah biar kelihatan muda sih. Nah, gitu. Lebih tidak kan. enggak sih, dia bisa om banget yang meja yang jangan ngomong gaduh sendiri kan bisa om Celana bahan deh. waduh, jadi saya Oke lanjut. Di Purwakarta akhirnya ya udah stagnan ya, maksudnya industri musik di Purwakarta apapun itu ya, karena memang dari segi pemerintahan pada saat itu tidak begitu support banget sama, walaupun memang dari segi movement banyak, tapi untuk ke arah industri atau komersial itu rada susah sebetulnya. kan berarti jarang. Event pada saat itu mah rame, cuman 2000 pas Pak Deddy jadi bupati, nah itu agak dibatasi karena kan memang fokusnya ke budayaan Sunda ya, kesundaan. Jadi untuk musik-musik apa namanya kultur ya, subkultur gitu agak susah untuk dipublikasikan di sana. Pindah ke Bandung dengan harapan adalah ya Bandung adalah punya komunitas terbesar di Indonesia gitu kan, Immaterial dan kawan-kawannya dan banyak lagi klien-klien yang lain. Belajar banyak di sini 2010 2011 lah kurang lebih, dengan harapan ya pengen dong ada improve gitu kan dari segi tulisan lirik, flow rapnya kayak gimana, musikalitas dan sebagainya. Ya di Randy DJ, kemudian main ke Fractalnya Studio juga, dia dapat insight lah itu secara pribadi ya. Memang tahun-tahun itu jadi tahun yang paling ramai sih sebenarnya, 2010 2011 sampai 2013. 2012 mungkin ada BDJ Rap Talk ya. Terus 2013 masih BKKBN itu masih ada kompetisinya, jadi masih jalan lah, hip hop itu masih ramai. Cuman setelah 2014 rilis Run BDJ kompilasi, kan itu ada juga nggak limitnya, bukan apa, dari situ udah mulai drop aja. Kesan itu kayak hip hop di Bandung itu cuman itu lagi pada akhirnya gitu. Karena apa? Karena ya tadi Run BDJ nggak jalan lagi gitu, karena semua udah pada sibuk dengan masing-masing gitu, mencar lah ya nama gitu. Itu sih kayak rada kecewa banget. Ya kamu mau cita. Aku dulu di Ran BDJ nggak sholat. Mau nggak kamu? Nggak, maksudnya pertanyaan Dom tadi ketika dari segi lirik dan lain-lain terdapat kemunduran atau kemajuan? Kalau secara Secara pandangan kawan ya, teknik sebenarnya banyak yang maju. tergantung ini ya, tergantung si musisinya. Ada beberapa rapper yang masih memang dia lebih fokus ke kualitas lirik. Ada juga yang memang dia fokus ke musik untuk cari viral gitu. Makanya ya udah jualan, kalau mau jualan ya silakan jualan dengan caranya sendiri gitu kan, toh juga tidak merugikan siapapun sebenarnya. Kalau mau misalkan jualannya tapi versi kualitas lirik dengan metafor dan lain sebagainya, kan punya pasarnya juga sendiri, nggak salah gitu ya. Udah silakan aja. Karena pada akhirnya ngelihat kualitas musik di Indonesia ya berwarna aja gitu. Hip hop sekarang tidak hanya boom bap ya, tapi juga ada hipdut kan istilahnya ya. Dengan munculnya si garam dan madu itu jadi warna tersendiri sebetulnya. Tidak mendiskreditkan bahwa hipdut itu jelek gitu, tapi ini menjadi apa ya, langkah awal lagi sih untuk rap itu didengar sama masyarakat yang lebih luas lagi di Indonesia gitu. Melihatnya ke arah sana sih sebenarnya. Gitu. Tapi lawan sendiri mau ningali kaharupna secara penerawangan lah gitu. Ningali itu kemana? Analitik ya. Hip hop lah, ngomongin hip hop, ngomongin industri musik dia lain. Ya, Semuanya. benar-benar lain. Beds Aquarius. Kalau lihat dari walaupun Aina L1 tidak nyemplung langsung ya, maksudnya belum ada aktiviti yang terrealisasi gitu, tapi tetap menikmati kan, Masih menikmati. mantau lah gitu. Iya. Ada kayak gini gimana nih? Lihat peluang ke depan. Peluang ke depan kalau misalkan kurang mau balik lagi ke ini ya pasti idealis, pasti harus ada dikurangin sebenarnya. Kalau misalkan pengen dapat income yang lebih banyak mungkin ya. Tapi peralihan tujuannya juga sekarang harus ada menghasilkan. Betul, karena jangan hanya sekedar yaudah ini hobi, yaudah hobi mau ngabisin duit, sedangkan kita juga butuh yang lain tadi kayak tadi kan
beras, pampers dan lain sebagainya, belum lagi nanti sekolah anak mungkin ya, tetap itu jadi apa ya istilahnya pertimbangan betul. Jadi nggak cuma sekedar beli duit, recording, bayar sekian, terus hasilnya apa? Gitu. Royalty belum ada report sampai sekarang. Itu kan dari views YouTube oke lah gede, tapi dan untuk monetize agak susah juga kan sekarang itu butuh aktivasi yang memang stabil gitu di situ. Tapi saya menyaksikan sendiri si Rowan dia di kontraknya karena keluarga di istri itu lagi beda Di Cirebon ya? Dia naikin sepatu ya, mana Wan? Cirebon buat apa beli beras? Lagi nih. That's it. Tapi melanjutkan dari penjelasan Elwan yang tadi, ketika ngomongin sekarang di titik yang harus ada pertimbangan mengenai saya nggak mau cuma berkarya, tapi ada pertimbangan saya bisa menghasilkan income gitu ya. Itu dari kapan? Apakah dari awal memang pertama nge-rap berpikirnya pengen menghasilkan? Setelah punya anak sih sebenarnya. Oke. Karena kebutuhannya lebih karena kebutuhannya lebih banyak gitu kan. Akhirnya berpikir apapun misalkan konten yang nggak cuma rap sih sebenarnya aku udah kepikiran pengen jadi konten kreator aja bikin konten apa gitu. Masa sih orang ngajar konten kreatif tapi orang sendiri bukan konten kreator gitu. Jangan cuma paham teori dan konsep doang tapi eksekusinya nggak ada. Tapi kan bisa selama ini bekerja menjadi dosen juga jadi staf pengajar juga kan menghasilkan. Menghasilkan tapi tidak ini namanya di Indonesia. Betul. Perbandingannya adalah kakak orang waktu itu sampai sekarang sih di New Zealand dia kerjaannya cuma jadi supir sekolah sebenarnya tapi masih bisa sekali untuk guest lecture lah, guest lecture buat di kampusnya itu bayarannya mahal, itu per jamnya itu kan dibandingkan sama sana kan berarti sistem pendidikan gitu kan pembayaran untuk pendidik itu kan harus jadi nomor satu masih bisa. Kenapa nggak dikombain aja seperti apa yang dilakukan oleh DHC? Kamu sebagai staf pendidik, sebagai punya pengalaman mendidik, kamu tinggal membuat culture. Siapa saya? Ini apa? Namanya saya. Siapa kamu berkenalan dulu? Kenal dulu dia. Kenalan, lebih dekat dia tarik minjem duit kan bisa. Ya gue catat. Ini gimana? Iya, itu yang namanya pertemanan Di berada di Indonesia, Gibran aja bukan siapa-siapa jadi wakil presiden. Gue bisa ngadu otak sama Gibran, ya kan? Nah, saya Gibran. Tapi di Gibran bapak kaya, bapak orang manusia. Ya, bukan seperti itu. Gibran mah nggak bisa main skate, bisa main gitar, nggak bisa main. Ini bisanya. Udah bilang ngadu motor mana? Aduh kali ya. Bukan Gibran aja. Ya, emang itu kan. Jadi tidak bagus tidak berapa. Jadi. Oke, kayaknya Hewan pun ada rapat dengar pendapat dengan beberapa rekan prioritas dosen. Prioritasnya adalah nomor 1 dibandingin mobil sama kita. Nomor 2 daripada diwanin kita, sponsor juga belum masuk. Maaf ya Wan, nanti menyusul nomor rekening ini aja sama gue. Oke Rim, gue nggak akan ada budget komunitas kalau udah ada masuk sponsor langsung strange. Ya nggak dong? Benar. Oh bisa lah Beb. Salah bisa dipayakan, yang penting hasilnya bagus aja dulu. Iya, itu juga enak menjualnya. Jadi mengikutin. Ya pokoknya kita doakan semoga Hewan tetap berapi-api semangatnya, rekornya. Jadi kita tunggu aja kapan keluar rilisan yang terbarunya. Siap. Pesan saya Wan, tetap tulis kayak gitu kan. Esai deh, Susah sih. Pernah manggil mahasiswa dulu. Bapak rekor nih. Iya. Hah? Iya. Apa lu? Apa lu? Di rumah? Itu kan ini kita belum. Ngobrol soal hip hop. Itu soalnya banyak hal nih yang pengen saya tanya sebetulnya gitu. Cuma apa daya? Nggak hujan. Apa daya saya di sini nggak bisa menahan hewan lebih tahu yang mana prioritas, yang mana yang lebih menghasilkan daripada obrolan ini. Nggak berkualitas tapi berkuantitas. Kebalik nggak berkuantitas tapi Berkualitas gitu, ini tuh. Aku ya setelah ngobrol sama teman-teman itu bisa membangun silaturahmi. At least ada poin-poin ya tadi yang dapat ya. Dan dapat insight juga banyak yang bisa. Tabayun clear, and then tetap prioritas dari saran keluarga. Kumis terus. Sehat, Sehat. keluarga, semuanya bisa lancar. Amin. Aduh kak, sekarang Tapi itu coba lah Closing. kamu dong. Oke, itu dia tadi sekian obrolan yang menurut saya masih banyak nih pengen saya tanyakan, tapi ya mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua yang mendengarkan. Sekali lagi Hewan, semoga lancar apa yang dilakukannya dan semoga
kita tunggulah dalam waktu dekat ini albumnya videonya singlenya Sama sponsornya ya. Kelas sponsor. Oke, cukup sekian untuk episode kali ini bersama Elwan dan bersama gue Dom. Gue opet, bungsi gue nih Dom. Ntar dulu, kasihan. Nah, yeay, gue lagi sakit. Bersama gue Malik. Ya, kita berjumpa lagi di episode berikutnya di Ya Boleh dengan bintang tamu yang nggak boleh lebih keren daripada yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.